dipertanyakan nih. Lu mantan ex taksi atau lu di mana sebelumnya? Iya. Karena baru tadi pagi lo kejadian. Lagi nih. Ini seru ini. Ada bunyi di belakangnya tuh. Turunkan aku di kota tua kan. Ada bule begini-begini. Aku giniin pula. Aku sampai lewat. Aku bingung. Loh, berarti kalau kau naikin ini dia pakai apa ya? Tapi kalau gua baru kali ini pengalaman di Green SM itu pernah ATM. Pernah gua ambil. Argo tukar. Itu. Waduh. Gua pernah sekali gua ngalamin di Green doang, sumpah. Gua ngalamin di Green doang. Apa sih ATM? Oke guys, kembali lagi kita di podcast Suara Cok Belakang. Kali ini gue lagi sama driver hebat di cerita sini guys. Jadi nanti pada perkenalan aja ya. Ya udahlah, kita perkenalkan dulu dari sebelah kiri gua. Kenalin lah. Nama apa? Nama TikTok? TikToknya Mai Sahara. Oh, yang di belakang. Oke, lanjutkan Pak. Bapak yang di tengah. Oh, kelalen aku. Nama saya Adeta. Nama akunnya Sahabat Green SM. Oke, abang yang di ujung. Saya Firmansyah, nama akunnya Green SM Core Driver. Oke, kita langsung pertanyaan yang simpel saja dulu ya. Apakah bapak-bapak sekalian sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Itu dulu guys. Latar belakang sebelum di Grand SM itu sebelumnya di mana? Iya, ini kan sudah banyak pengalaman nih. Katanya udah senior ya, sudah lama ya, udah hampir setahun. Sebelumnya gimana sih? Apa sih pengalaman kerjaannya? Oh, untuk saya itu sebetulnya korban COVID. Iya benar. Pantes pucet mukanya. Kerjanya di mana sebelum di Green SM? Cucu ini lagi cerita, korban COVID. Oh, COVID. COVID. 19. Iya, saya korban COVID-19. Jadi tahun 2016 saya buka showroom motor. Showroom motor dan saya juga main rental sambil showroom motor. Main rental. Karena COVID itulah yang tadinya pelanggan banyak. Jadi masa-masa COVID itu nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, di saat itu, setelah itu saya mencoba banting setir. Bagaimana? Jangan Pak, jangan banting setir Pak, nggak boleh. Oh, banting lah. Bagaimana caranya dapur saya harus tetap ngebul. Dan anak juga harus tetap sekolah. Wah mantap nih. Anaknya berapa Pak sekarang Pak? Saya kebetulan anaknya 2. Istri masih 1, alhamdulillah. Istri saat ini masih 1. Jadi saat ini berarti mau nambah dong. Enggak. Saat ini berarti mau nambah dong. Bahaya ini. Istri 1, anak saat ini baru 2. Kebetulan yang 1 sudah bekerja, terus yang satunya lagi baru masuk kuliah. Pak, terus dari itu? Nah, dari korban COVID-19 tadi saya sempat narik gokar. Berarti taksi online. Ya, taksi online. Mobil sendiri. Mobil sendiri. Jadi ya saya yang penting dapur bisa ngebul gitu intinya ya. Berarti taksi online ya. Terus Taksi online. ke Green. Ke Green, kebetulan saya dari dulu juga di dunia maya itu aktif seperti TikTok, YouTube dan TikTok, YouTube dan Micet. Oke. Oh bukan. bukan.
Salah. Facebook. Facebook Bang. Tanpa diduga muncul iklan di TikTok dari Green SM membutuhkan driver. Jadi saya juga iseng-iseng lah, coba daftar. Dilala besoknya dipanggil suruh training. Awal berarti di Kemayoran Pak daftarnya. Awal di Kemayoran, terus trainingnya itu di Kodim, Gunung Sari. Apa bulan Februari? Antara itu. Pokoknya bulan Awal-awal puasa, tahun iya bulan puasa sudah mulai narik. Oh, berarti April kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Itulah sekilas cerita dari saya. Oke, kita lanjut ke Bang Firman. Bang Firman nih. Oke. Sebelum di Green SM nih, kerjanya di mana? Apakah di tempat sebelah? Atau Enggak. punya aktivitas lain? Jadi dulu tuh sama kayak Pak Deta, dulu saya tuh di hotel Ritz-Carlton tuh korban COVID juga, korban COVID. Waktu itu di hotel sebagai DW, habis itu kena PHK. DW itu daily worker yang pekerja harian. Ah, Felix belum ngerti tuh. Nah. Masih dijelasin lagi apa Daily tuh? worker, Daily worker tuh apa tuh? pekerja yang dibayar harian. Nah, jadi waktu itu habis dari hotel akhirnya ngegojek motor. Nah, belum pernah ada pengalaman sama sekali di taksi. Nah, ketika mau launching waktu itu dari Green SM diajaklah sama orang tua, udah saya anggap orang tua lah di Green SM ini sampai sekarang. Itu diajaklah ke sini nih, katanya mau ada taksi Vietnam nih, taksi listrik. Waduh, persepsi saya taksi listrik, waduh gimana nih kalau hujan kan nyetrum, takutnya kan gitu kan. Iya kan? Iya kan? Masih kayak iya pemikiran orang-orang kan kayak gitu kan. Nyetrum ya kan, karena kan kita nggak biasa bawa mobil listrik kan, karena di motor kan. Kalau hujan kan ngeri juga kan. Nah, terus oh kayaknya terobosan baru nih ya kan, pengalaman baru nih. Wah coba deh, coba lah gitu kan. Coba waktu itu training itu pertama itu cuma 50 orang, waktu itu sepi banget dah. Di Cinere. Cuma 50 orang. Itu sepi banget, gak ada orang-orang dan cuma mobil aja tuh belum ada waktu itu. Nah, terus udah 50 orang diseleksi lah sama operasional gitu di sana. Itu cuma yang keterima itu cuma 25 orang untuk menjadi sebuah koordinator. Itu. Nah, dari awal dari situ habis 25 itu, dan itu masih sama Vietnam. Untuk trainingnya tuh. Trainingnya interviewnya masih sama orang Vietnam. Waktu itu sama Mizung yang sehat Mizung. Halo, Mizung. Sama Mizung tuh di trainingnya sama dia. Bahasanya nyambung. Bahasa Inggris waktu itu. Mizung ini yang dari Vietnam langsung? Iya, Mizung yang dari Vietnam itu. Nah, dari situ baru 25 orang itu kita dia itu ditugasin kayak bantu-bantu operasional di sana gitu sampai sekarang alhamdulillah masih awet. Itu sih, tapi menjadi sebuah pengalaman ya jujur ya, kalau mungkin dari abang-abang di sini kan udah dari taksi online udah di mobil lah ya, udah di gokar, Bang Faik juga udah di taksi gitu kan. Kalau saya bener-bener nggak punya pengalaman taksi, baru cuma pengalaman motor kan, gojek motor. Nah baru kali ini nih di taksi nih, ternyata asik juga gitu. Asiknya apa? Ketemu customer taksi yang benar-benar royal gitu kan, ketemu customer taksi yang pelit juga ada kan gitu. yang istilahnya tertibnya di aplikasi apa, kita tungguin 2 hari 3 hari nggak nongol kan gitu kan. Kan ada kan. Nah tapi kalau ketemu yang royal, wah itu royal banget gitu, sampai tips tuh sampai 100-200 ribu gitu kan. Ya gitulah, tapi pengalaman yang benar-benar berkesan lah di taksi itu. Udah gitu ada argometer juga kan kalau di taksi kan, beda sama di online gitu aja sih. Oke, lanjut Bang Glenn. Untuk Mbak Sarahnya. Lu dulu dong.
Apalagi? Karena lu masih dipertanyakan nih. Lu itu mantan ex taksi atau lu di mana sebelumnya? Ya, ya, ya. Karena baru tadi pagi lo kejadian. Kemarin malam ya. Gua ngajak Peta sampai ditinggalin gara-gara jawab pertanyaan. Jadi lo sebelumnya deh di dunia apa dulu nih? Ya, jadi saya secara pribadi memang kalau ditanya kerjaan sebelum dari taksi, agak bingung saya jawabnya. Karena secara jujur saya tidak pernah berkecimpung di dunia pertaksian. Kasian. Nah, Baik, Berarti bukan taksi ya. baik itu warna biru atau warna lain. Jadi jika ada statement orang mengatakan aku adalah bekas orang biru, itu sangat-sangat saya bantah. Orang biru ya, bukan silver ya. Bukan, bukan silver, bukan biru. iya. Nah, jadi saya dulu memang pernah bawa pejabat pribadi ya. Pribadi. Saya pernah bawa Pengacara. anggota dewan. Nah, kebetulan ibunya sudah tidak beruntung lagi di pemilu kemarin. Jadi kita pikirkan apalah yang pekerjaan yang paling menarik, dan dulu saya coba daftar online di taksi ini. Apa taksi? Oh, ini Green Taksi SM. Green SM. Saya memang sudah dapat undangan itu hampir 5 sampai 6 kali. Apa sih ini kok di SMS terus, interview. Nah, kebetulan saya tinggal di Jalan Raya Serengseng. Jadi kebetulan saya tahu ada jomblo. Nah, saya langsung lamar. Dan saya memang situ butuh prosesnya lama itu. Sampai 5 kali saya bolak-balik ke depot jomblo supaya langsung diterima. Jadi itulah dulu yang bisa saya sampaikan, Bang Glenn, terkait asal usul atau latar belakang sebelum saya kerja di Green SM. Oke, sekarang kita Ini dong. kasih apa namanya? Kita tunggu jawabannya dari wanita satu-satunya nih. Sarah gimana nih pengalamannya sebelum di Green SM? Belum di Green SM. Jadi apa ya? Udah lupa tuh. Saking banyaknya, semuanya udah dijelajahi, asik. Dulunya dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Jadi toko Alfamart. Oh, Terakhir posisinya jadi kepala toko. Ush. Terus resign karena punya anak. Akhirnya kerja freelance aja, bawa mobil, nyupirin orang, terutama orang tua sendiri. Udah. Dan bukan sales manapun. Karena di komen itu pasti bilangnya sales, bukan, nggak pernah jadi sales, dan jadi tahu dunia pertaksian ya di sini. Berarti dari Alfa dulu ya. Terus Apa? karena emang kebiasaan bawa mobil buat nganter-nganter orang gitu, jadi langsung gabungnya di Green SM. Abis itu pertama kali ketemu tamu kan, pengalamannya kan bukan di taksi nih semuanya ya. Satu kan abang ojol ya terakhir ya, sebelum di itu ya. Firman. Motor. Iya, Bang Oh Firman. iya, di motor. Nah, di motor ojol. Waktu dapat tamu pertama nih di taksi, gimana tuh? Kak, jadi Dapat tamu pertama nih, pertama kali narik nih. iya. Langsung Jadi dapet tamu nih. nah, jadi dulu tuh kan di Green itu dulu kita tuh cuma nyari trip. Jadi nggak mentingin pendapatannya Oh, ini berapa. karena dari awal ya. Iya, iya. Jadi lucu nih kalau dulu kan itu kita masih gratis. Jadi misalkan nih kita lagi di mall, ayo bu, naik bu, gratis, cobain aja gitu, bener. Dari awal begitu, pada begitu, sumpah ya, awal kayak gitu, karena kita Dipik bukan? enggak dimanapun itu, Kayak gitu. iya, orang suruh nyobain mobil kita, Berhentiin, iya, siapapun yang nyobain iya, Jakarta berhentiin. berhentiin, gratis, Free Argo sampai 120. iya 20.000, free 120.000, Oh, yang gitu, nah. kemarin itu yang sebelum launching kan? Iya, iya free 120.000 kan. Jadi kita tuh narik-narikin customer di manapun itu, bu gratis gitu. Dan
Kan kita kan soalnya dibayar dari kantor kan, yang penting berapa trip gitu, dapat bonus tuh ya kan. Nah itu tuh pengalaman tuh pas pertama kali dapat customer bilang, Pak ini bener gratis. Ya benar mau gratis. Itu kalau mau ibu kasih ekstra ya dipersilahkan aja gitu, tapi ini benar-benar gratis. Dan ya customer senang gitu kan, karena nyobain mobil baru ya kan, taksi baru gitu kan, dan udah gitu pun gratis. Nah malah kalau bisa Pak, bisa gak bikin lagi, saya turun terus kita bikin lagi, balik lagi besok, malah minta jemput jadi gratis. Lah kata saya, ini jadi mumpung kan gitu ya. Lah kok jadi mumpung ya Pak, besok bisa ini lagi gak, bisa apa namanya, jemput lagi gak, kan mumpung gratis kata gitu ya. Kalau kita sih nggak bisa, karena kan random kan, kita suruh dari random gitu. Dan lucu deh dulu mah kayak gitu dah pengalamannya di awal-awal tuh. Oh iya, dan waktu itu cas masih gratis juga. Ya, Jadi ngecas masih gratis gitu. sampai Januari 19. Iya, benar. Enak tuh. Kita lanjut buat Pak Adeta nih. Untuk pengalamannya ketemu customer pertamanya nih. Ada perasaan deg-degan kah? Karena kan belum pernah di taksi nih. Ada cerita yang lucu atau unik gitu ketemu tamu kan? Karena kan pertama kali nih melayani tamu sebagai driver taksi Green SM. Oh iya, itu pengalaman unik juga ada. Karena saat kita di training itu kan ada 7 perilaku. Pertama, tegur sapa ya. Tegur sapa, terus perkenalkan nama. Terus yang ketiga itu pokoknya itu harus berurutan. Oh, Ya. ikut tujuh perihal gitu ya. 7 Perilaku. perilaku. Mitra gini. Jadi intinya pelayanan itu kita terapkan semua tuh. Dari ada sampai, mohon maaf Bu, ini musiknya kira-kira kurang keras atau sudah pas. Jadi masuk kaku banget ya. Iya. Takutnya itu penumpangnya agak bolot atau agak beda gitu. Terus AC-nya udah cukup Ibu gitu, atau Bapak itu saya. Jadi yang SOP dari Green SN itu saya benar-benar terapkan, Menjalankan, ya. terapkan di situ. Kalau Bang Felix nih, kan Bang Felix kan juga bukan dari dunia taksi kan. Nah, waktu ketemu pertama kali nih, ini customer ya, bukan orang anggota dewan, ya kan? Customer nih yang nggak tahu latar belakangnya gimana, orangnya suka marah atau enggak. Ada perasaan deg-degannya enggak nih? Ya kan? Yang pasti kalau saya ditanya, saya jantungan. Jatuh kan? Karena apa? Saya dikasih mobil, Nah, disuruh narik, disuruh jemput penumpang. Ngidupin aplikasi pun saya nggak tahu. Jadi pertama saya dapat, begitu saya keluar di Depot Joglo, saya nyalain nggak ya? Nyalain nggak? Saya jantungan. Saya nggak tahu apa gimana lah gue nanti ketemu sama penumpang ya. Jadi begitu saya nyalain, coba-coba lah. Nah, saya nyalain dan saya tuh dapat di Kebun Jeruk. Nah, naik dapat dan itu langsung nantar ke Kota Tua. Nah, jadi ya mungkin hampir sama dengan Pak Adeta tadi. Begitu naik, ya itu SKSD, buka kaca, selamat siang Ibu. Benar dengan Ibu ini, nah, tujuannya ke sini, iya Pak. Oke Bu, silakan kencangkan sabuk pengaman. Udah kayak orang-orang betul lah, macam sesuai SOP berarti ya. Bahkan sampai mobil pinpas, Ibu udah pernah tahu mobil pinpas enggak Bu? Karena kan itu. Iya ya, dari 7 perihal itu kan ada promosiin ya. Jadi kita soalnya kayak sales pinpas, coy. Terus dia bilang, Pak saya nggak tahu tentang pinpas. Ya udah, saya nggak mau lanjutkan lagi. Jadi begitu pas nyampe, dia totalnya bayarnya itu kan tunai. Jadi tiba-tiba dia bayar, Pak bisa transfer nggak? Gue pertama bingung, transfer. Bu ini tunai. Tahu lah kan, namanya orang Batak kan orangnya agak idealis kan. Tunai Bu. Ibu mau transfer kemana? Oh Pak ini nggak bisa transfer. Enggak Bu. Jadi dia bayar cash kan, itu turun. Jadi
aku tanya lah sama ini, Pak, emang kita bisa bayar non tunai? Bisa lah, pakai QRIS. Itu gimana caranya, Bang? Namanya baru pertama masuk, Iya, pakai bener, aplikasi, nggak ada diajarin kan? nggak ada Mati lah kita. Dan perusahaannya Lupa. juga baru. Iya. Jadi customer juga memaklumi juga. Jadi orang kantor pun ketawa, nggak bisa gue, nggak tahu loh, baru pertama kali, gitu ya. Iya, Itulah pengalaman pertama aku, dan memang yang naik cewek. Setiap jalan bingung ya, kalau masalah bawa penumpang oke lah, karena kan kita sudah pernah pengalaman bawa orang pejabat. Iya. Jadi dari segi kenyamanan kita udah oke lah. Hanya gugupnya nengok dikit-dikit tengok spion. Ibu tuh lagi ngapain? jadi kayak cinta lokasi. Takutnya itu ditembak, Pak, Bapak kenapa nengok aku kan? Itu Akhirnya spion tengah kan. tengah. Nanti pas ketemu mata sama mata. Begitulah ceritaku. Nah, sekarang Sarah nih, Sarah. Pengalaman ketemu customer. Kok jadi customer dong, customer. Gini-gini customernya juga artis-artis banget nih. banyak. Iya. Gimana nih pengalaman ketemu customer? Pengalaman pertama ya sama, nggak beda jauh sama Bang Felix lah. Oh. Itu aplikasi ini harus apa. Terus itu tuh dulu Sarah belum ngerti cara nyingkronin ke map. Jadi Sarah buka mapnya Green Essence, Sarah buka yang sampai detail baru. Oh, Di zoom. iya, di zoom. Pokoknya kan Sarah zoom. Oh ini apalagi daerah Depok itu kan ya tahu jalan gedenya utamanya tahu protokolnya. Tapi kalau udah masuk gang, ya Allah ini jarak Sarah hitung nih berapa gang yang harus Sarah lewatin. 1, 2, 3, 4, 5 berarti gitu ya. Nah, Kayak iya, bener. kapan lucunya tuh? Ini bener apa enggak, ntar giliran salah ya berarti mundur lagi sedikit gitu. Pokoknya lucunya di situ tuh Sarah. Dan juga nih dulu awal-awal ya Bang Len, tuh kocaknya apaan Bang Felix? Misalkan dulu kan areanya itu kan dibukanya cuma Iya. Jakarta Pusat Sama Jakarta selatan. Pusat, ya selatan. Oh. Iya kan? Kalau kita Bayangin, habis ngantar ke bayangin, Bekasi, bayangin. apa ke Tangerang, kita harus balik lagi ke daerah titik Iya, kita itu. Iya, beda-beda. Gini, ada driver, Bang, kok saya nggak bunyi-bunyi ya di Tangerang? Iya, benar. Oh gitu ya, dulu Jakarta Iya, Selatan doang. selatan sama pusat. Ya gitu. Ya Tangerang apa dapat ya? Enggak dapat. Ya pusat. Nah, Iya, jadi kalau misalnya dapat customer ke Bekasi ya matasnya lah harus ke selatan sama pusat. Biasa dulu ya. Nah, iya, awal-awal tuh begitu. Makanya dibilang gratis ya. iya. Iya. Jadi apa kita dikasih map nih area-area yang terjangkau nih Iya. sama orderan itu baru sampai sini di sini gitu kan. Timur. Nah, si driver ini nanya, Pak, kok Selatan saya di pusat. Tangerang nggak Pusat. dapat order ya, katanya gitu kan. Nah, emang abang nggak tahu kan cuma Jakarta Pusat sama Jakarta apa Selatan. Loh, ini belum bisa ngorder customer. Ya belum, pantas Bang, saya udah 5 jam di Tangerang. Dapat order. Ya itu nunggu hikmah doang, ada yang melambai kan. Iya, itu kan lebih Iya, kalau melambai baru Parah tuh. ya dulu ya. parah. Parah. Parah dulu ya, gila. Makanya kenapa casan tuh masih gratis dulu. Iya, karena Gitu. jarak tempuh kita buat matas ke area matas lagi terus. jauh. Iya, jadi kita 2 orderan nih dapat jauh-jauh, udah pulang ke depot, ngecas. Karena kan dulu kan depot belum ada kayak Lenteng, Mampang, belum ada. Jadi Ada. cuma depot bener-bener Cinere depot doang Cinere adanya. doang. Jadi kita habis kemana nih dapat ke Bekasi? Pada atau takut kemana, ya, langsung ke iya, Cinere. langsung ke Habis Cinere. Wah, itu dulu PR banget. Belum ya banyak bentrok juga gitu kan. Jadi dulu kan yang paling kocaknya begini. Habis nurunkan aku di kota tua kan, ada bule begini-begini. Aku giniin pula. Aku sampai lewat. Aku bingung. Loh, berarti kalau aku naikin ini dia pakai apa ya? Tengok harga beda tuh gitu. Aku nggak tahu pakai taksi meter. Iya, benar. Benar. Bocah lah dulu. Jadi ada. Tapi bukannya diajarin semua itu ya? Iya diajarin tapi kan enggak takut. Prakteknya pertama itu masih takut Z. Iya. Kan karena kan kalau dulu kan ini HP harus Kalau abang kan geser. karena pemain taksi Ini kan iya. geser. Nah, aku kan juga Iya, tahu macam mana menggesernya, macam mana barcode-nya, macam mana. Iya. Apa kita bener gesernya? Kita pencetnya salah Kalau itu yang aplikasi kita sih kita udah paham dari Iya. Iya. aplikasi nggak terima. Nggak terima, tinggal ini oke. Iya, oke. Atas meter, gini orang boleh. Iya sih, Argo lebih ke Argo Aku ya. lah kan. Apalagi kalau di Salemba banyak yang Iya. lambai.
Pak, Cak Duko. Tapi ingat di Green SM Pasakimang. Iya. Saya saking polosnya karena Pasakimang kan udah senior tuh ya. Saya nanya, Pak, emang Bapak jago banget dapat argo gede, gimana kita ke Salemba banyak melambai. Itu tuh sampai berapa lama Sarah lagi kalau lagi kosong Sarah ke Salemba. Tapi Sarah gini, kata Pasakimang di Salemba banyak yang melambai. Tapi kok Sarah nggak pernah dapet. Dikerjain. Sekarang ini ngeh apa itu artinya melambai di Salemba. Cak Duko. Nah, itu kan kalau tadi kan kayak pengalaman pertama ya. Coba pernah gak dapet pengalaman kocak lah dari customer? Apa pengalaman serem di Green SM pernah bang? Aku serem pernah, cewek. Naik dari Tanjung Duren. Awalnya pun dari awal memang sudah bermasalah. Dia ngorder, Oh, orderan nih, bukan melambai. enggak, orderan. Order. Aplikasi berarti. Aku jemput. Titiknya awalnya udah salah. Titiknya di Titik tempat aku jemput. berhenti, ternyata dia hotel di belakangnya. Tebet ya? Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren. Pak, mundur katanya. Tengok. Oke, sebenarnya kan. Tengok. Dah, kok di situ nih? Coba dah aku. Stop. Naik dia kan. Tanya, "Bu, biasa lewat mana?" Terserah Bapak lah katanya kan. Oh ya udah. Tengoklah map. Terus. Jarak kan aku dari apa? Dari Selipi ke Manggisan. Yang tembusnya ke Menak kan. Terus tiba-tiba, loh, Pak, kok lewat sini? Loh, Bu, tadi Ibu bilang terserah Bapak, ya saya ikutkan map dari kita. Diarahkan dari sini. Oh enggak, saya enggak dari sini. Saya dari muter balik besok. Apa? Saya biasa dari belakang. Pas aku muter balik kan, udah Pak, maju terus dah. Jadi sampai Pak, boleh cepat nggak Pak katanya. Jadi memang nggak tahu saya memang lagi dia ada masalah perempuan atau apa nggak tahu lah ya. Oh, itu Udah. laki-laki. Cewek. Cewek. Oh, Jadi udah sampai jalan kan, Pak, nanti boleh nggak berhenti di sini? Saya mau beli minum. Anak saya atau siapa satu suaminya lagi pengen beli minum gitu. Kemana Bu? Itu Pak, nanti saya depan belok kanan begini. Nanti saya tambahin deh katanya. Ya udah aku ikutin lah. Dia beli. Terus, agak lama dia terus naik dengan muka polos dan tidak apa, Pak maaf ya nunggu lama. Dia naik, Pak, jalan. Nyampe di tempat nggak bilang apa-apa, nggak apa-apa. Dia mungkin lupa ya omongan dia, Pak nanti saya lebihin. Dia pulang udah turun kayak pergi. sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak ada. positifnya. Jadi maksudku gini, berarti dia dengan nada ketus untuk bisa mengontrol aku, ternyata nggak bisa. Terus dia dengan janjikan gini, oke kita ikutin. Nah terus sebenarnya aku pun mengikutin dia bukan karena apa, kita ikutin aja cara dia. Mau apa dia, mau dia nggak ngasih pun itu nggak urusanku. Dikasih syukur tapi jangan mengucap. Itu masalahnya begitu. Jangan mengucap karena ketika diucap itu adalah janji berarti utang. Nah, terkadang itu yang nggak mereka pahamin. Nah, lebih berdosanya orang berjanji tapi tidak menepatin janjinya. Itulah yang terjadi sama Takbir. Ya. Kalau gua pernah, gua tuh tapi bukan di taksi ya, taksi, tapi gua Ojek. di ojek online. cewek ya. Iya, tapi ini nggak masuk akal, sampai operasional pun bilang nggak masuk akal Bang Glenn. Kenapa? Jadi di Kemang waktu itu gua jam 10 malam, ingat berarti jam 10 malam. Kemang ya. Di Kemang ya Itu kan. udah bahaya itu. Iya, di Kemang ya kan. Ojek motor nih. Banyak bule kan? Nah, dia mesen online. Cakep banget ceweknya. Sumpah cewek cakep Bang. Cewek cakep banget ya kan. Nah, kalau di Kemang itu ada tuh kuburan jeruk purut kan. Nah, kuburan jeruk purut. Iya. Terus Nah, belakangnya itu dia bisa nembus Apartemen? Jadi kalau bisa nembus iya apartemen apa kayak kos-kosan gitu kan yang mewah itu kan. Nah, bahaya nih. nah ternyata pas sudah jalan nih, nah, di portal tuh. Di portal akhirnya dia turun aja tuh di situ kan. Pas saya turun aja di sini, turun lah ya kan. Gua lewatin lagi tuh kuburan ya kan. Pas pagi-pagi dikasihnya duit 100.000. Orang argo cuma berapa dari Kemang ke Jepul kan deket kan. Nah, dikasih 100.000. Besok pagi makan kan, lapar kan, pengen beli nasi uduk ya kan. Pakai uang 100.000 itu. Pakai 100.000 pas dicek tuh di uang jadi daun. Kagak mau duit lagi. Jadi sumpah itu pengalaman paling serem itu tuh. Jadi duit Gila, itu jadi beneran daun. dia.
Berarti Tapi aplikasinya itu bener orderan. Nah, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? waduh. Logika Hipnotis kali, hipnotis. Enggak, ntar duitnya ditukar lagi. Entah ada yang nukar sakumu. Itu bener-bener 100.000 Iya, malam ya. mungkin kau buka celana malamnya tidur, entah ada yang nukar kali. Nggak ada. Entah ada iseng, anakmu iseng masukin daun. Nggak ada. Orang saya gantung kok duitnya saya taruh jaket terus saya gantung tuh pagi-pagi mau beresin. Kok ini daun? Kata orang, wah itu aturan tadi malam aturan minta nomor tuh 4 angka berapa? Kalau Pak Dita Ada apa? aja. Oh ini begini. Nah ini begini nih. Begini. Nah, ya tapi kalau di gua baru kali ini pengalaman di Green SM itu pernah ATM. Pernah gua hampir. Argo tukar. Itu. Waduh. Gue pernah sekali, gue ngalamin di Green doang, sumpah. Gue ngalamin di Green doang. Apa sih ATM? Diperjelas masa. Argo tukar Apa argo tukar makanan? MM. Gula. Iya. Itu. Aku Itu baru tahu pokoknya- juga. Iya, itu. Gue sekali-kalinya tapi itu pengen dijebak, Bang. Oh. Pengen dijebak. Ini buat hati-hati nih buat driver-driver Green SM nih. Laki-laki lah. Iya, cewek. Kalau misalkan ada cewek ngelambai di daerah dekat Kuningan situ Setiabudi Ah. dan penampilannya cakep, hati-hati dah gitu. Waktu itu pengantarannya tuh ke Guntur. Wah, Guntur kan Jalan daerah Guntur. PM. Nah iya ada Guntur Iya, tuh. PM itu. Nah itu kan banyak homestay kan. Ah. Nah itu hampir gue dijebak di situ. Terus gimana caranya? Caranya gimana? Dia bilang dia naik nih jadi gua waktu itu malam-malam kan Ah. pengen ngecas ke Setiabudi Ah. ya kan. Pengen ngecas tiba-tiba dia berhentiin di jalan. Ah. Pak ngelambai, Ah. bisa nganter saya gak ke Guntur? Oh bisa. Ya tadinya orang baterai sisa 30 kan masih bisa ke Guntur kan. Bawalah ya kan ke Guntur ke homestay tuh. Sampai sana dia ngomong kayak gitu, Pak saya nggak punya duit tukar beginian ya kata gitu. Wah mau dijebak nih ya kan, mau dijebak akhirnya mau dijebak, wah ikutin aja dulu kan, gue ikutin ya kan. Pas diikutin gue sampai lepasin itu saya Pak, lepas baju dulu pokoknya, dompet semuanya taruh di mobil ya kan, HP doang nih saya bawa. Nah ada satu teman saya nih di Green SM namanya Yogi, kenal Yogi kan? Yogi ya. Iya Yogi nih, Yogi Yogi Daeng. CN. Iya Yogi Ya, CN. Yogi Makassar. Nah saya ngubungin Daeng, saya ngubungin Iya, dia yang lah, raja ya kan? itu kan, Ah. ngelambai. Lambai, saya ngubungin dia lah. Kemarin dia ribut kan. Iya. Gak usah dilanjutin ceritain. Nah, gue kayaknya mau dijebak nih, lu siap-siap ya. Kenapa bang? Udah siap-siap aja. Wah Sherlock lah gue di mana tuh kan. Bener bang, pas nyampe ke atas itu, gue disuruh bayar kamar malah sama dia dijebak. Jadi kita dijebak pas sudah nyampe kamar, kita dijebak tuh, suruh bayar kamarnya dia gitu. Senilai 300.000 lah. Karena saya udah tahu itu bakal diperes ya kan. Karena akhirnya kan gue nggak bawa duit ya. Saya bilang periksa aja sih nggak punya duit, bilang gitu kan. Nah si Daeng tuh udah tahu kalau gue tuh di situ, ya kan. Luncurlah dia dari Senopati 5 menit doang ke situ. Buset 5 menit doang dari Senopati ke situ ya kan, ke Terus? Guntur. Udah tuh ke Guntur, dia ngabarin saya udah dibawa bang, kayak gitu. Oke, udah dibawa nih, udah santai ya kan. Ntar nunggu aba-aba. Nah pas saya mau dijebak itu berarti 300, saya bilang gini aja, saya ancam gini aja, bapak salah orang kalau mau menjebak, teman saya satu orang dari bawah, kalau bapak mau menjebak saya ini, saya bisa kabarin teman saya di bawah, hijau semuanya gitu kan, hijau nih. Sebentar guys ya. Telepon. Saya bisa jebak, Oke. saya bisa jebak nih bapak, saya juga bisa jebak bapak dengan apa, ini bisa hijau nih di depan semuanya nih ya kan. Pemerasan. Iya, bukan pemerasan juga kok. Dia yang nggak bisa bayar, kok saya yang disuruh bayar kamar malah, gue gituin. Udah jadi dia gimana nih, mau jebak saya apa mau saya dilepasin? Nah, dia lebih pilih gue dilepasin kan, habis itu udah. Nah Yogi tuh udah di bawah, udah nungguin. Udah tahu sendiri kan orang Makassar kayak gimana bang ya, orang Makassar kayak gimana. Mana orangnya, wah udah sampai mau disilet, udah bawa cutter dia. Wah, bener-bener udah bawa cutter, udah mau disilet. Gue bilang orangnya udah di atas, udah nggak usah yuk, yang penting aman. Nah maksud gue nih buat abang-abang nih kalau yang ngalong-ngalong gitu kan, hati-hati tuh sama kayak gitu, itu bisa menjadi sebuah pemerasan kadang-kadang. Berarti dia kerjasama sama cowoknya ya? Iya, Iya, Pak, cowoknya sama tuh. kerjasama. Cowoknya tuh di situ Iya, nih. cowoknya di situ. Iya. Itu ngeri bang kalau ngalong-ngalong tuh. Kalau cuma suruh bayar 300 kan untuk bayar kamar keuntungan dia apa? Nah ntar
Pak itu ketika kita udah bayar, dia alasan kemana keluar, tiba-tiba nggak jadi, hilang, nggak ada orang. Itu modus-modus kayak gitu. Gitu. Hati. Bisa juga dia teriak ntar ujung-ujungnya. Nah ketika dia teriak, padahal tuh yang di situ tuh teman mereka semua. Iya. Gitu loh, ntar kita disalah nih ya kan, kita salah, kita diperas sama dia nih berapa juta uang damai gitu. Kalau Pak Deta gimana ceritanya? Kalau Pak Deta Ada nggak? Matiin dulu aja, itu istirahat dulu itunya, jangan kepanjangan. Nggak Apa apa-apa. nanti kan Lanjut. bisa edit. saya di Oh, Nah, Pak Deta dulu. pengalaman yang mengerikan. iya Mau mengerikan. lucu kayak apa gitu. Ini seru ini, ketawa kan kita. Belum ngomong aja udah ketawa ya. Jadi ntar aku pikir-pikir dulu. Ya udah, kita lanjut ya. Tadi udah cerita ya. Ini pencapaian terbesar. Enggak. Ada pertanyaan lagi nih. Kenapa teman-teman nih pilih untuk bergabung sama Green SM? Apa yang membuat jadi tertarik gitu loh, gabung sama Green SM? Padahal kan yang udah tua kan banyak tuh, ada yang udah perusahaan besar juga. Kenapa harus milih Green SM? Gua nih jawab duluan. Gitu. Ya boleh, Ya. Sarah. Yang pertama, euforia mobil listrik. Asik, Banyak oh, euforia kan. bener. Kalau mobil bensin mah ya udah tau lah. Biasa lah ya. Kelas ibarat kata Innova, Fortuner, Alphard gitu-gitu. Cuma Kalau udah banyak lah ya. oh, boleh. Iya udah. Kalau sekelas mobil listrik apa sih? Ya balik lagi, kita takut kesetrum kayaknya naik bawa mobil listrik kan, terkena hujan, pikirannya kayak gitu kan. Nah itu yang kedua, euforia sama taksi online itu kan image-nya itu udah nggak positif, udah kebanyakan negatifnya karena kan mobil pribadi ya. Jadi serasa kita kalau naik mobil online itu serasa kayak kita yang numpang, padahal kita sebagai customer. Nah, gimana sih biar bisa bawa mobil dipakai sendiri, apalagi Green SM ini digadang-gadang mobil boleh bawa pulang. Wah, ya, Plusnya, benar. nah itu dia ya, gak ganti-gantian lah mobilnya sama orang lain gitu sih kalau Sarah mau di Green SM karena itu Karena mobil bisa dibawa pulang, euforia mobil listrik. pengen nyoba juga mobil listrik Iya, kan. perusahaan baru pasti kan sama mitra-mitranya itu kan pasti mensejahterakan lah. Benar. Kalau Bang Pelik dari anggota dewan, kenapa langsung larinya ke Green SM nih? Beloknya jauh banget ya, muter balik ini mah pakai belok. Padahal kan ada yang udah lebih Kan udah bisa temen gede ya. gitu loh namanya. Kerjaan Kenapa temen pilihnya lah, Green dewannya SM? tuh. Yang pertama saya sih penasaran Penasaran. dengan taksi itu aja sih. Jadi yang kedua mencoba pengalaman baru, beralih dari mobil Matic konvensional menjadi mobil Matic listrik. Nah, jadi memang awalnya pun saya tidak tahu, saya sampai spiral ini di Green SM. Asik. Saya sebenarnya coba-coba aja. Iya memang ya memang. Karena di luar itu juga ada memang pekerjaanku. Nah, itu nanti lah itu kalian kan tahu sendiri kok. Nah, itu aja sih. Jadi cuma penasaran aja nih ya. Iya. Terus mau coba-coba. Jadi nyaman. Jadi nyaman, ya kan? Asal jangan terlalu nyaman Nanti sampai bayar bakso. Lanjut. Pak Deta gimana? Kenapa milih? Kenapa milihnya Green SM? Ya kalau untuk aku dengan umur semuda ini kan Kakak adik. Kocak. Berarti kita udah tua ini. iya, dengan umur semuda ini kan kita susah untuk mencari pekerjaan baru. Iya. Nah, kebetulan di Green SM itu kan umur maksimal 55 tahun. Kan di tempat lain juga di segitu. 54. Oh, kalau di Ya. tempat lain saya kebetulan nggak dapet informasi. Saya kok dapet informasinya. Oh, langsung dapat informasinya Iya, Green iya. SM ya.
Terus kemudian di Green SM juga nggak melihat latar belakang, mau pendidikan apa, Ya, nggak perlu pakai ijazah ya. nggak pakai ijazah. Yang penting nggak bikin surat lamaran lah ya kepada yang terhormat. Walaupun Iya. udah dokter ya. Udah dokter pun nggak ditanyakan ijazahnya Iya, mana. bener, gitu. bener, bener. Bener-bener. Terus Kemudian ada lagi apa sih? ada lagi apa? Masih ngarang gitu. Enggak, kalau ijazah emang kan benar. Memang enggak. Ya. Ada. Ya itulah alasan saya bergabung. Intinya fleksibel ya. Iya. Mm. Fleksibel. Nah, kalau Bang Firman gimana nih? Sama sih kayak Bang Felix, pengalaman baru dan apa ya, mencoba hal yang baru lah gitu kan, dari motor ke mobil yang biasanya juga bawa mobil manual terus ke mobil listrik gitu. Itu sebuah tantangan baru aja gitu kan, yang tadinya kita nggak tahu argometer, oh ternyata argometer tuh kenceng ya, jadi kita nggak usah pakai argometer. enggak kayak gitu. Jadi kita ngerasain tuh namanya argometer gitu kan, jadi ya udah gitu juga bisa aplikasi gitu kan, jadi ya pengalaman baru ya, tantangan baru aja di taksi ini gitu kan. Tapi jujur ya, kalau cerita tentang taksimeter, Iya. aku paling takut bawa penumpang taksimeter. Iya. Rasa nggak enak ada apa? Kenapa tuh? Takutnya Karena kenapa? begini ya, begini. Aku juga membandingkan sama cerita kawan-kawan, mereka taksimeter macet, argonya sampai 300. Aku separah-parahnya dari Asta sampai Alam Sutra lancar. Lancar. Nah, pernah aku juga bawa ibu-ibu, memang kasihan kali aku. Dia mau berobat dari Kebun Jeruk ke Pelni. Macet kan kalau di pos pengumben. Tarifnya 150.000 taksimeter. Tengok ibu itu kan nengokin terus, ditengok terus apanya, tengok terus balik lagi kata, tengok mati gitu ini. Bayar apa enggak ya? Takutnya malah Karena aku pasti nggak bisa bawa mobil lambat. Iya bener kan. Karena udah biasa bawa mobil ini ya, mobil yang ya anggota dewan lah ya, yang Ya, tetot ya. apalagi CC-nya 4.700. Nah, Putus langsung itu, tinggal gas busu ya. Iya. Jadi terikut. Jadi kalau udah bawa penumpang di mana kosong itu yang gue kejar. iya. Kalau orang kan enggak. Iya. Di mana yang macet di situ dia. Ya, itu taktik argometer. Tapi kalau ngomongin argometer, Sarah pernah bawa dari Blok M, Plaza Blok M, Nah, tujuan ke Kemang. Dekat. dekat itu. Deket dong, Ah. jarak nggak nyampe 4 kilo. Ya. Itu berapa argonya? Ayo, kalau normal pakai argo. Paling 50, 27.000. paling 50. 40 lah, 30 40 lah. Salah. Berapa? Itu jarak tempuhnya 4 jam 50 menit. Buset. Ya, Berapa itu itu? posisi banjir 200. di daerah Bangka. 200. Oh, Lewat. iya. 200. Nominalnya Enggak dong. 400. Hah? Lebih dong 4 jam. 445.000. Satu jam kita tuh cepet. Wih, gila lu Sar. Nyayur dong. Jadi 400 itu argo jam nunggunya, Oh. sisanya 50.000-nya argo. Argonya. Widih. Itu penumpangnya sampai berhenti di hotel apa? Grandi. Oh, berarti Iya, Grandika. nggak sampai tujuan. Enggak, kencing, dia mau pipis doang. Oh. Numpang pipis di situ. Oh. Mbak, saya mau pipis dulu. Saya bilang gini, saya bilang, yakin nih Mbak. Saya sampai 3 kali waktu dia stopin cuma ke Kemang ya. Saya udah tahu kondisi jalan. Mbak. Ya, kata dia, saya mending macet di dalam mobil daripada nunggu taksi yang gak nentu di jalan gitu. Wah, enak itu. Mantap itu. Aku pernah tuh. Pokoknya Tupu dong langsung lu. Bukan tupo Kok lagi, lagi? langsung langganan. tipikal customer yang driver taksi itu inginkan. Yang pertama, lewat terserah Bapak, dia lewat mana aja. Nah, Ya, itu kalau argo ya, kalau argo. Itu nih. Yang kedua, Pak saya mau istirahat ya. Ntar kalau udah mau sampai bangunin. Nah, itu. Tapi Dan- ini jangan dibahas kan ini. Enggak lah. Ini nggak dimasukin kan kayak gini. Gak apa-apa dong. Jangan. Kenapa? ya? Kenapa takut? Iya, ya kan bener ya. ya intinya mau pakai aplikasi sama argo itu. Iya. Kalau aplikasi Lagian, kan kita Pak, udah ditentukan Yang dari kita Green ceritain SMK. ini bukan yang nonton ini, bukan yang naik yang kayak gitu kategorinya. Orang yang kayak gitu nggak pernah main TikTok, nggak Betul. pernah main medsos. Dan nonton kita, algoritmanya yang nggak ada. yang berkomentar orang yang nggak pernah naik. Dia mau pakai aplikasi sama mau pakai
aplikasi kan kita udah ditentukan aplikasi mapnya kan. Kalau yang nggak pakai Argo itu rata-rata orang yang nggak mau peduli. Pokoknya dia iya. itu di mobil kadang udah fokus sama tidur apa Iya, istirahat. santai. Benar. Atau enggak sambil meeting, sambil Betul, telepon sana sini. Makanya kita udah terserah jadi biar di sampai jalan itu nggak nanya-nanya. Benar, yang penting kita tidak pernah memaksakan untuk selalu pakai Argo. Yang penting Iya. mau dia misalkan naik nih tiba-tiba pakai Green Now ya kita layani Iya. gitu kan. Kan Green SM juga bisa melambai di tempat tapi pakai aplikasi. Jadi fix Iya, aja. benar 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 Nah, benar. jadi benar. pengalaman yang seru enak lagi nih. Ada yang enak ini, oma-oma. Mereka ini berdua suami istri yang suka traveling. Lalu tuh sering itu naiknya dari stasiun Gambir. Itu entah kemana, ke Jawa atau kemana. Pokoknya jemputnya dari Gambir, ngantarnya ke BSD. Baru jemputnya dari BSD, ngantar ke Gambir. Begitu sudah masuk kan, tuh, Pak, kita jalan. Nah, terus dia bilang, Pak, iya boleh aplikasi atau Argo aja deh katanya. Udah, terserah Bapak deh, mah. Udah saya Argo. Tarifnya 250. Wah, pokoknya sama ibu tuh enak lah. Pokoknya kalau Pak saya udah nyampe Gambir ya. Oke, Bu. Pulang ke BSD. Pak, saya besok mau ini ya ke Gambir. Jemput ke BSD. Pakai taksimeter. Nah, kayak gitu enak. Nggak ngomong apa-apa ini. Iya. Dikasih lagi uang lebihnya. Iya. Nah, itu memang Lebih puyeng lagi kalau udah pakai aplikasi, udah netikin tujuan bener, tapi di jalan kan map kita jalan tuh. Iya. Tapi dia ngarahin. Nah, Iya. arahannya Bu, dia kiri itu ya, Pak. kanan Jadi- ya kiri ya Pak. Nah, Yang salah. kadang sesuai sama map kita, kadang yang salah kan kita juga bingung ya gimana Iya. fokus nyetir. bingung mapnya jadi muter-muter. Iya, muter-muter kanan kiri kanan kiri. Gitu udah gitu kalau sore kan map nggak jelas ya. Iya. Nggak jelas ya. Seharusnya kita bisa simpel dibikin ribet. apalagi kalau udah ngikutin jalan atau gang buntu. Gua pernah kayak gitu ngikutin map kan, totonya gang buntu anjir. Aku pernah jong begitu naik penumpang, ininya nggak bisa dimulai, nggak bisa blank. Oh, ngeri kali. Makanya kalau udah jam-jam pulang sore, ngeri. Iya, benar. Tapi Sarah pernah tuh dulu pertama-tama Green SM tuh bawa penumpang dari rumah sakit Cipto. Kan STM. ada lobby yang belakang itu loh yang satu arah Iya. itu. Iya. Oh, Terus iya. Sarah dapat di situ. Tapi Sarah posisinya udah ke arah Salemba. Kan Hmm. jadi nggak bisa harus muter dulu kan jauh. Iya. Dia ngechat terus tuh, Mbak, kok lama? Mbak, harusnya deket. Saya itu di lobby sini. Udah saya diam aja deh. Orangnya pas Sarah tuh tipenya intinya kalau situ ngelihat Sarah OTW, udah berarti Sarah lagi OTW nih udah. Pas nyampe, udah tuh baru buka pintu aja dia udah teriak-teriak suaminya. Apa gitu? Matiin radio. Sampai pas sama kan posisinya kan emang di belakang kan standarnya kita. Dilempar ke Sarah nih, ke paha Sarah. Jangan ada tempat sampah di belakang itu tuh Sarah langsung shock lah. Kayak gimana sih dapat Iya. penumpang tuh langsung dilempar tempat sampah ke Sarah. Turun nggak? Ya posisi istrinya stroke di kursi roda gimana kita mau emosi juga kan. Oh. Udah tuh, udah di jalan tuh pokoknya AC-nya gedein gini pokoknya ngoceh. Pas udah nyampe rumahnya posisinya dia letter T. Itu satu jalur di daerah Kebayoran. Itu sana suruh mundur, mobilnya suruh mundur ke Belakang. parkir ke rumahnya. Itu udah dikelaksonin orang, udah diapain pokoknya. Suruh mundur, suruh bantuin istrinya turun. Cuma yang nggak ngomong apa, cuma apa sih kayak yang asisten rumah tangga nih ngomong sabar ya Mbak. Berarti kan udah biasa tuh orang kayak gitu. Betul. Tapi memang Bayar berapa tuh? Ya sesuai aplikasi. Berapa? Ya pokoknya dari RSCM dulu sampai ke daerah Kebayoran. Masih mahal kalau kalau dulu masih mahal. Masih mahal tapi memang katanya sih udah ditandain orang itu sama anak-anak Green SM. Itu tandanya dia dari Green SM dari Kebayoran ke RSCM ke Kebayoran. tapi memang apa namanya ketika kita narik kayak online gitu tuh unik-unik ya. Iya, customer Bener gak sih? ada yang Unik-unik. bikin lucu. Ada yang bikin lucu, ada yang Iya, bikin benar. senang gitu kan. Tapi memang kebanyakan sabarnya. Sabarnya. Jadi kebanyakan sabarnya gitu kan. Nggak, pokoknya jangan sampai kepancing emosi lah Iya. walaupun customer itu kayak gimana, yang penting Udah nunggu lama, Udah nunggu. Nah. masuk nggak bilang maaf ya Pak, masuk tutup. Jemputnya di gang, Jemputnya dianya nggak di turun, gang, di ya belakang kan? udah dikelaksonin. Iya. Kalau kita muter masih jauh lagi muter. Nah, itulah banyak sabar-sabarnya lah. Untuk menanganinya gimana? Ketemu customer kayak gitu. ya lupakan saja. Senyumin, Iya. senyum aja. Kalau Sarah lebih banyak diem sih. Mendingan diem daripada kalau Sarah ngomong takutnya ada keluar kata-kata yang nggak pantas. Iya benar. Tapi Iya, memang benar, benar kan arahan dari operasional di Green SM kan ketika customer nggak ngajak ngobrol, kita kan nggak boleh ngajak Ya, ngobrol, benar. Kita harus SOP-nya. diam
Intinya kita ngalah bukan berarti kalah. Nah, betul. Iya, betul. Iya. Karena ngantuk loh kalau kita nyetir Ah, tanpa pembicaraan itu ngantuk. Iya sih. iya, Tapi kalau tamu lagi marah-marah kan nggak ngantuk. iya. Jadi fokus kan ya. Langsung melek kan. Karena aku turunin. Aku punya pelanggan Royal. Ah, Pelanggan Royal jemputnya di Kelapa Gading. ah. Setiap jam 7 dia berangkat. Nah, ini nih ngebahas langganan nih. Berarti punya langganan ya, berarti Iya, masing-masing ya, langganan. Pak Deta nih, coba Jadi langganannya. punya langganan opa-opa. Oh. Umurnya udah 60-an lah. Hmm. Dia kantornya di Kuningan. Tapi sebelum dia ke kantor, dia jemput seseorang di rumah susun Bendungan Hilir. Oh, Ben Hill. Ben Hill situ. Ya. Royal di situ. Makan dulu yuk. Nyarap sambil nungguin yang dijemput itu turun. Terus nanti dia beli lagi untuk dibungkus untuk temennya di kantor. Apa ini? Opa ini. Ah. Nah, jemput antar beberapa hari lah saya antar jemput. Sorenya tak jemput sama yang perempuan itu yang di Hmm. Ben Hill. Waktu itu macet, pulang jam 5 dia sampai rumah itu hampir gelap lah, hampir jam 8. Jadi dalam perjalanan itu udah gelap. Hmm. Dia minta kaca depan itu jangan diarahkan ke belakang, suruh dimiringin. Ini nih spion. Ngambilnya deket itu nggak? Lotte Mart. Lotte Avenue. Bener nggak? Jadi yang kita dari mana sih? Sasan yang di ITC. Rasuna Said. ITC. Nganterinnya kemana? Ke dekat Lotte nggak? Menara Karsa. Ya, yang itu. Ya, kantornya juga yang ceweknya di situ deretan sebelum Menara Karsa. iya Bina Karsa. Tapi ngantarinnya bukan ke Lotte ya. Soalnya ada di pelanggan BB juga gitu. Nah, nganternya kalau Jadi yang ininya harus ke cowoknya- atas. Nggak boleh spionnya. Ada ceritanya nih. Kan ceritanya ada lain. Nah, lagi nih. Ini seru Ini ini. ada bunyi di belakang itu pak. Ini dia udah tahu ceritanya. Nah, aku udah curiga nih kan. Oh, ini pasangan, bukan Iya. sendiri. Kan pasangan ada ceweknya tadi. Jadi si opa-opa ini rumahnya di Masalahnya tadi opa-opa. Iya, tapi emang Omang udah tua tapi memang. Udah tua. Ada apa? Ya pasangannya, Royal. pasangannya, Cewek. Pasangannya ceweknya maksudnya muda. Oh. Masih muda. Jadi setiap ini aku suruh mampir Indomaret. Tolong beliin ini minyak ini. Alasan itu. Alasan. Alasan iya makanya aku udah. Jadi kembalinya itu cuma kayu putih kan 8.000 sekian. Iya. Tak kasih nggak mau dia. Saya nggak mau uang receh. Dia bilang gitu. Biar lama dia biar enak. Iya. Jadi setiap itu begitu. Aku mulai nih orang ini nanti mobilku malah jadi Anyep. anyep. Aku mulai ini menghindar lah. Besok bisa jemput kan. Aduh aku udah ada janji ke bandara gitu. Yang mungkin ada yang tertarik mau jemput dia nggak apa-apa Nggak nanti mau. kasih tahu. Coba mana sini? Enggak aku mau. Besok sama dia pas jemput, apa-apanya Pak, minta tolong Pak Bapak beliin kayu putih. Pak ya, ada Pak minyak kayu putih di sini. Pokoknya dia apalah. Pokoknya setiap mampir Indomaret. Jadi kalau gelap gitu parkir di pom bensin. Jadi mesum lah intinya mesum. Penumpang mesum itu. Tapi itu sih bener, tapi emang ada aja, gue juga pernah Bang Len. Itu cewek sama cowok kan di ini. Nah kok dari kaca nih udah gue diemin kok lama-lama kok baju si ceweknya nih berantakan ya kan. Dari si iya bener dari gue liatin masih Tapi gue aku liatin nggak berani lihat itu loh. Aku nggak berani. Gue ngeliat Lihat spion, aku nggak berani. Makanya pakai dashcam awal-awal dong. gini nih awal-awal ceweknya pura-pura tiduran di paha cowoknya ya kan. Kok gue liatin kok makin lama bajunya makin berantakan ya kan. Ya kan curiga kan. Ya karena kan kita kan ini mobil tempat cari duit kan. Ya kan? Pas udah gitu akhirnya gue tegur dong Mbak, mohon maaf Mbak kalau mau gituan silakan aja. Tapi dengan ada yang baik gitu ya. Dari hotel atau gimana mohon maaf karena ini mobil buat cari uang gitu kan. Udah tuh ditegur sekali tuh, oh iya Bang mohon maaf ya. Nah jalan tuh masih aman kan udah gini, dimulai lagi kan, ya kan, ya makin emosi kita kan akhirnya, ya kan.
Nah, terus akhirnya gue tekanin lagi, Mbak, mohon maaf. Tadi kan saya sudah bilang jangan kayak gitu, ini tempat buat nyari duit gitu kan. Jangan saya. Ini saya, tapi nada gue agak keras gitu kan. Ini kedua kali loh. Akhirnya pas sudah ini udah kesel banget akhirnya ya udah ketemu jalanan kosong, udah saya suruh turun. Dua-duanya. Saya suruh turun dua-duanya karena akhirnya telepon call center buat dibatalin orderannya karena itu kan juga merupakan hal yang dihindarin banget dari Green SM kan gitu kan. Iya, Malah benar-benar, justru nggak benar. apa-apa gitu kan. Itu sih, tapi emang ada aja yang kayak gitu. Jadi Apalagi kalau ja- misalkan kita ngalong ya di klub-klub, wah itu sering banget. jadi naik Ah, kita bilang ke dia apa? Mobilnya buat kita nyari duit ya. iya. Untung dia nggak balas ya. Saya Iya. juga lagi nyari duit ini. Bukan dompet. Itu berapa sih? Berapa? Itu juga lagi nyari duit itu. Oke, supaya ini mengirit waktu lah. 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Hal yang paling menyenangkan dalam pekerjaan selama di Green SM. Aku dapet tip besar. Bang Felix, Aku dapat penumpang yang baik hati. apa berarti tip gede dong? Enggak, bukan masalah tip gede. Langganan berarti. Menjadi langganan dengan situasi yang tidak disangka-sangka. Wih, Bang Firman, Sama dapat langganan yang benar-benar baik hati. oh, kalau Sarah mah nggak usah ditanya lah. Langganannya banyak. Tapi ini bulan yang gue tunggu-tunggu. Apa Karena nih? tahun kemarin gue dapet tip 500.000 pas Us. bulan puasa Oh gitu. dari bapak dekat charger setia Budi. Ingat saya Pak. Oh iya. Gila, 500.000. Tuh kemana itu? Itu dari Tebet ke setia Budi doang. Argo 20.000-an, Gope. 30.000 Gope. Dikasih gope. kasih gope. Masih kalah dong sama yang sebelah. Sebelah mana nih? Sebelah mana? Sebelah jutaan. Aku kemarin dapat 40.000 tuh dari Kokas ke Apa argonya? Argonya 40.000. bukan. Oh, Tip. Oh, sip. Kira Nah, nih, yang largo. bulan Ramadan gitu apa pernah gak dapat kayak THR gitu. Oh, kemarin aku dapat Imlek angpau. Berapa tuh? Isinya 100.000. Wih. Saya malah nggak dapet. Ini kalau yang Ramadan belum nih, belum ada yang Ya, nanti pokoknya tamu yang naik ya nih setiap hari Jumat selalu gratis. hari ini full. Hari ini kan ada acara nih, jadi Kemarin mau digratiskan berapa orang tuh kemarin digratiskan? kemarin 4 orang yang digratiskan. Total order berapa? Total order itu 7. 7. Berarti 3 itu yang gede, yang 4 argo kecil ya. Enggak, ada yang 138.000 tuh saya ituin. Kenapa? Gratisin. Gratisin. Kenapa gratis, Pak? Jumat berkah. Jumat berkah. Saya mau pesen dari Tambun ke Jati Asih nggak mau bapaknya. Padahal jauh itu loh. Bukan begitu caranya. Cara mainnya Random ya, Pak, random ya. Info, Pak. informasinya di TikTok. Terus respon penumpangnya dikasih free. beneran nih. Beneran iya, tapi khusus driver saya ya. Kalau yang lain enggak gitu. Oh. Takutnya ntar semua Iya nanti giliran Iya, masuk ke kita. bener. Ih, kemarin nama temennya Gratis. Pokoknya besok kalau ada bilang Jumat berkah, oh berarti Pak Dep. Iya, pokoknya kalau tamunya bilang lah kemarin, wah korban pade ini. ya udah aku kunci. Oh udah gak ada lagi ya? Harganya soalnya gede-gede. Oh, aja sekali doang. Ya, Iya, Pak, setiap Jumat. harusnya Jumat ini. Jumat ini. kan ada Lagi ada hidayah aja, hidayah untuk Buat berbagi. teman-teman, kalau Iya. lihat plat nomornya Pak Deta, plat segini ya, Ya. tolong berhentikan. Nanti jadi hashtag Oh, ya. kan udah aku bilang. Jadi yang pesen order Pesan aplikasi. aplikasi Oh, ya, bukan aplikasi. Gino ya. Oh, bukan melambai ya. Kalau saya besok suruh tembakin kalsen. Iya. Iya. Request aja ke call center bisa. Minta drivernya namanya Pak Deta. Iya. Itu lagi mangkal tuh dia. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa perubahan terbesar setelah bergabung di Green SM?
dari sebelum sama sekarang sampai sekarang nih. Before after. Ya, before afternya. Masuk duit terus ke rekening. Asik. Apa tuh duit? Duit apa tuh? Duit apa tuh? Duit apa tuh? Masuk duit deh. Pokoknya tiap Selasa, tiap Kamis, tiap Jumat ya Wih, kan? Kamis Jumat kau dapat apa ini? Kalau Selasa sih tahu ada, Kamis Jumat ini apa ini? Wah, curiga nih. Iya makanya Kamis Jumat ini apa nih? Pak Deta apa? Perubahannya, perubahan. Yang lain dulu Sarah. Ya Kalau udah sana Sarah. dapat teman baru, keluarga baru, pengalaman baru, ya sama duit. Ya sekarang duitnya belum habis nih, nyari seminggu, Asik. udah masuk lagi Senin Selasa. Iya. Berarti keuntungan insentif mingguan bermanfaat juga ya. Bermanfaat. Pokoknya Selasa jam 20 malam lah dimulai. Udah nunggu grup itu ya, Ada ya? cair-cair ya. Cair, cair. Jadi Kalau udah ada notif cair katanya langsung buka aplikasi driver. Oh, benar. Jadi ada yang tukang ini ya, tukang mantap. Hari Selasa nungguin di aplikasi, hari Rabu depan ATM ya. Kalau jam 11 belum masuk, grup rame. Langsung ada. Iya. Kok belum cair, kok belum cair. Coba hubungin belum. Pasti langsung di grup tuh rame tuh tanya tuh, ada yang udah cair belum? Soalnya gue belum Kita loh. udah cair. Itu grup langsung diam kayak kuburan. Cus hilang kayak musa. Tapi kalau cair nih langsung cair. Iya, benar. Itu aja 5 menit. Habis itu langsung diam. Di situ benar langsung dia. Masuk ke rumah masing-masing. Kalau belum cair tuh pikiran terus sampai Pikiran ya, oh yang ini udah cair, yang ini udah cair, kok saya belum ya? Nggak taunya beda cuma 10 menit doang cair. gitu doang. Kan yang cair kan masih manual kita ya, kalau kita ya. Iya. Makanya nggak serempak kan? Enggak. Kecuali kalau WD mungkin serempak ya. Iya. Ya kalau WD Kalau Pak Sesuai yang jamnya ya. Kalau tadi tadi jamnya. apa ininya? kayaknya dia Perubahannya. ngatur waktu. Jadi kurus. Yang jelas perubahan yang paling Lebih menonjol. terkenal ya, lebih terkenal. Ya, Dengan AI-nya, dengan AI-nya. perubahan yang paling menonjol itu untuk saya bertambahnya umur. Asik. Iya. Jadi kita enggak. Nah, kemudian waktu untuk keluarga itu lebih banyak. Wah, bener nih. Ya, Cius, Pak. Ya. Benar. Kalau gue benar. Bener. Kalau lu kan ngalong loh. Jadi lu malam tidur, pagi bangun kerja. Jadi jangan merasa ya, kalau kita enggak. Enggak, bebas. Bangun pagi, sore udah balik. Dia rasa dia apal SPBU. Dia apal SPBU. Jangan yang tadi melambai di Setiabudi pengen dicoba sama dia. Apa SPBU pokoknya? SPBU aja berapa katanya. SPBU yang Bukan 24 jam. Kok cuma dia yang nolak ya, waktunya banyak buat keluarga ya. Oh kacau Masalahnya nih. keluarga mana yang mau dia tunjukin? Iya Saking benar. banyaknya keluarga-keluarga yang dijanjikan sama dia. ya saya baru akan membina. Bukan Pak, malah salah. Banyak keluarga-keluarga yang bakal dia janjikan soalnya. Tadi udah satu lah ya, tinggal tahu borunya aja ya. Iya benar tuh, waktu buat keluarga lebih banyak ya. Terus apa lagi Pak? Apalagi yang berubah? Nah, apa? Semakin muda, karena senyum terus kan, Oh, iya. nggak banyak pikiran. Memang slogan saya itu tetap semangat dan selalu tersenyum. Asik. Apapun masalahnya AI solusinya. Pokoknya, Dan selalu tersenyum. pokoknya kalau gua lihat Pak Ade ini pokoknya yang promosiin AI. chargernya KM terus, pokoknya kontennya charger KM aja. Kalau ketemu jangan kaget ya. Ternyata yang di TikTok dengan yang aslinya berbeda. Ternyata lebih muda yang aslinya. Iya benar. Tapi benar, emang pas gue ngeliat kontennya di TikTok Pak Ade tuh, wih beda banget ya kan? Iya emang benar, oh ini AI nih. Lebih semangat ya. Langsung begini di kamera ya. Berarti aku mau ganti IE aja. AI. Ya Allah, ya Allah. Nah kalau Bang Firman gimana?
cuma satu sih, penampilan lebih rapi dan bersih. Wih. Dulu Dulu, Jangan dulu dan Motor. sendiri dulu di motor kan. Oh, Iya, iya, kan iya. naik motor, Ya kan, debu. debu terus juga hitam ya kan. Tapi Kayak bukan arang. berarti yang naik motor ini ya, maksudnya enggak. Pade kayaknya takut banget. Iya benar. Bikin takut menyinggung. Dari tadi. Ini kayaknya nggak bisa masuk deh. Takut banget. Verifikasi. Itu kan kenyataan, memang begitu. Iya. Kenyataan kok. Kan ini kita dari mantannya. Iya, emang Kecuali kayak gitu. nggak pernah di sana terus Iya. ngomong, ah itu baru. Terik matahari kan kalau di motor kan buset panasnya tuh Uh, sampai nih, mungkin. nyampe nih kalau udah dari kering gitu ya, terus tiba-tiba kan sore kan Lepek ya, langsung. ya kan? Itu muka tuh kalau dilap kayak gitu itu Begaris. putih semua, Begaris. putih-putih. Hmm. Putih. Berminyak lagi. Iya, berminyak lagi. Dulu di motor tuh begitu sumpah. Aduh, kacau dah. Nah, sekarang kan di mobil gitu kan, di Iya. train udah rapi, AC udah terus AC ya kan, terus, mobil ya kan. nggak pusing. Iya, itu bersih lah, lebih bersih. Nah ini pertanyaan tambahan deh. Mewakili aja yang jawab ya. Pesan buat yang mau join sama kita nih, Green SM. Pesannya nih, join. Kita Apa, Dit? ada yang mau join nih. Ada itu. Ayo. Apa mau diulang? Kalau ada yang mau join nih ke kita, pesannya apa? Coba Pak. Jadi harus ngapain aja supaya bisa join? Oh iya, untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Green SM Taksi, Asik. silakan datang langsung hari Senin sampai Jumat dengan membawa SIM, fotokopi kartu keluarga, KTP dan SKCK. Terus siapa yang Terus? dijumpain? Jam 8 pagi. Oh iya, jam 8 pagi. Siapa yang dijumpain? Datang ke pelayanan. Nanti ada yang mengarahkan di lokasi. Atau bisa DM ke taksi bos. Enggak, nanti ada DM ke taksi bos, ke Saras Sehan. Cara Hai Sarah. Salah saya. Hai Sarah. sahabat Green, sahabat, sahabat, Sahabat driver Green. SM. sahabat. Dia lupa aku dia. Sahabat di Sahabat. sahabat Green SM. Iya. Tapi ke sahabat aja ya. Dan Nggak apa-apa, jangan itu takut TikTok ya, pokoknya. itu TikTok ya. Jangan takut nggak dapat pendapatan di sini, itu tergantung pribadinya masing-masing. Iya, Semakin benar. rajin, ya Semakin semakin banyak, banyak cuannya. kehidupan. Benar, intinya pokoknya rajin aja. Kerajinan itu yang buat kita menuju kesuksesan. Asik. Intinya bagi teman-teman yang mau mendaftar ke Green SM, kunci utamanya adalah Mokondo. Apa tuh? Hah? Mau gondok tuh. Coba. Modal konsisten dan doa. Asik. Makanya kalau tadi penutupannya di Mokono kan aneh. Ya udahlah guys, thank you ya guys ya. Oh iya. Oke. Siapa ini? Mokondo itu bukannya Udah nanti penutupannya di balik tadi Mokondo. Iya, ini siapa ini? Ini kok apa lo mati? Mati. Ya. Ya. Ya.